tingkat stres dan perceraian juga di Indonesia, lebih tepatnya di Jabodetabek itu semakin meningkat. Merasakan emosi negatif menurutku itu adalah hal yang positif juga. We suffer more in imagination than in reality. Jadi kita masih di kandungan ibu, itu kita udah dicetak sama karakteristik leluhur kita. Mereka lagi nggak ada di sini nih, fisiknya di sini tapi pikirannya di mana-mana. Jangan tutup mata nanti nabrak, hati-hati. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini teman-teman yang mungkin punya problem dengan overthinking ya, dengan tidak produktif, aku ajak teman aku ada Samara Fahrana. Halo teman-teman semuanya, makasih Selamat udah datang. undang sini. Selamat datang. Samara Fahrana, seorang human design coach dan juga guru meditasi. Dan hari ini kita bakal nanya detail nih, kira-kira apa itu human design, gimana caranya meditasi yang lebih praktis ya. Bahkan bagi teman-teman yang di luar sana yang belum paham apa itu meditasi. Oke. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Aku penasaran banget nih. Apa itu human design dan gimana human design ngebantu seorang Samara Fahrana bisa mindfulness atau bisa ngebantu teman-teman Suara Berkelas di luar sana yang lagi overthinking atau lagi ada masalah di hari-hari mereka. Jadi simpelnya human design itu tools, Bilal. Jadi ini adalah bagaimana kita lebih ngenalin diri sendiri, ngenalin orang lain. Jadi kayak sebuah buku manual, aku bilangnya. Atau analogi deh, misalkan kemarin aku baru beli vacuum cleaner buat rumah gitu kan. Vacuum cleaner itu aku ada datang buku manual, user manualnya, cara makainya kayak gimana, segala macam. Nah, anggaplah human design ini seperti buku manual bagaimana kita beroperasi. Beroperasi itu kayak gimana? How we make decisions yang lebih cocok buat kita. Biasanya kita pakai logika, dengerin emosi atau intuisi. Bagaimana kita bisa mengelola pikiran, perasaan, bagaimana cara tidur, cara makan, bagaimana cara berada dalam lingkungan yang sehat buat kita. Itu tuh semacam ada kisi-kisi gitu. Nah, jadi yang aku rasain pas pertama kali tahu tentang human design, aku belajar lebih dalam, akhirnya sharing, bikin training, reading gitu ya. Itu aku selalu mendapatkan feedback bahwa orang ngerasa, dan aku pun, kok relate banget ya, kayak kok ini gue banget, kok ini spesifik dan sedetail itu bisa memahami diri sendiri. Jadi aku ngelihat human design ini adalah cara untuk kontemplasi, kayak pernah gak sih kayak Mas Bilal kan juga bikin buku gitu. Baca sesuatu hal, terus jadi kayak, oh gue jadi belajar hal yang baru tentang diri gue. Tapi ada juga, oh iya gue emang relate banget gitu. Nah, setiap orang di dunia ini memiliki karakteristik masing-masing, kelebihan, kekurangan, potensi macem-macem gitu. Dan kadang kita tuh harus menjadi seperti orang lain gitu. Harus kayak kalau misalkan habis kuliah, terus harus kerja kantor, terus nanti nikah, jadi semacam ada ekspektasi lurus. Tapi kan semua orang beda-beda, perjalanan beda-beda, karakteristik beda-beda. Human design ini memberikan kesempatan buat kita lebih percaya diri untuk ngambil jalurnya kita masing-masing gitu. Nah, buat aku ini adalah part of the mindful journey juga. Jadi kita lebih berkesadaran, oh gue ini kayak gimana, cara ngatasin masalah bagaimana gitu. Ada studi kasus nggak orang yang dibantu oleh Samara yang lagi problemnya apa, terus pemecahan masalahnya pakai human design itu seperti apa? Karena aku coaching juga nih, jadi banyak klien coaching aku itu masalahnya di karir. Jadi mereka merasa bosan dengan karirnya, frustrasi mungkin sama bosnya, mungkin lingkungannya ngerasa nggak sehat atau merasa problemnya adalah capek untuk commute gitu. Banyak yang sekarang kayak gitu. Capek udah drain dulu atau dengan politik kantor. Jadi banyak masalah corporate yang klien-klien aku bilang, aku tuh nggak tahu mau kemana lagi gitu. Aku nggak tahu aku mau resign atau aku stay. Jadi dalam kegalauan itu, atau aku dalam perusahaan yang sama lalu aku pindah bidang, misalkan dari marketing ke sales yang agak-agak mirip, atau ke public relations, contohnya kayak gitu. Nah, ini lumayan common gitu masalah ini. Kan karir adalah hal yang cukup besar dalam keseharian kita dan hidup kita. Nah, jadi dengan human design itu kita bisa ngelihat sebenarnya kemampuan orang ini cenderungnya naturally itu dari mana bagusnya gitu. Contohnya, oh mungkin orang ini pintar berkomunikasi lebih daripada analitik, hitung-hitungan Excel gitu contohnya. Atau ternyata dia lebih bisa empati, jadi one on one client facing itu akan menjadi lebih cocok dibandingkan yang kerjanya misalkan lebih banyak di depan komputer, editing, IT atau suatu hal yang bentuknya nggak banyak ketemu orang. Nah, kasusnya adalah biasanya kita saat belum tahu diri sendiri
belum kontemplasi banyak dan belum punya banyak pengalaman, wajar kalau kita rasanya kayaknya ada yang kurang cocok nih, ada yang rasanya nggak pas. Nah dari human design itu kita bisa nih ngelihat, oke, kira-kira cocoknya di mana agar ngerasa lebih selaras. Jadi human design itu sangat ngebantu untuk evaluasi kerjaan kita, hidup kita, romance juga gitu ya. Dan bagaimana kita bisa lebih menyelaraskan gitu. Karena menariknya human design ini menggunakan tempat tanggal waktu lahir gitu. Oh iya? Iya, jadi kalau teman-teman mau ngecek gitu ya, ini ada website yang dari aslinya human design, dia dibuat oleh namanya atau ditemukan oleh Ra Uru Hu, nama aslinya Alan Robert Krakauer, dia orang Kanada, ini di tahun 87 terjadi dan terbentuknya human design. Lalu dia bikin website yang free, orang bisa nulis tanpa harus naruh email segala macam. Jadi yang dibutuhin adalah nama, tanggal lahir, jadi hari, bulan, dan tahun, dan kalau bisa adalah jam dan menit gitu. Nah kadang nih banyak orang yang nggak tahu jam dan menit kelahirannya, jadi bisa cek ke akte kelahiran. Kalau di akte kelahiran kadang nggak ada atau nggak nemu, udah hilang, bisa tanya ke keluarga, mungkin ibu atau yang lain. Kalau nggak tahu juga masih plus minus 30 menit gitu. Atau kalau tetap nggak tahu juga bisa jam 12 siang saat mataharinya di tengah. Karena memang human design ini menariknya adalah perpaduan antara dua sistem yang besar gitu. Satu adalah sistem yang lebih ancient, kuno, wisdom. Kedua adalah yang lebih sainsnya gitu. Jadi yang ancient kuno ini tuh ada cakra gitu, ada astrologi baratnya, ada dari ilmu Cina kuno namanya I Ching, ada juga namanya Kabbalah, Tree of Life, gitu kan. Nah terus dari sainsnya itu juga ada fisika kuantum, ada biochemistry. Jadi saat mereka digabungkan, banyak klien aku yang zaman sekarang yang kita sangat corporate, kita juga sangat logis, itu lebih bisa mencerna human design. Rasanya tuh terstruktur, rapi, kayak ya emang bukan ramalan karena data dimasukin ke software, menunjukkan gambar, lalu saat kita ngobrol diinterpretasi gitu, kayak tipe kamu energinya kayak gimana. Jadi saat udah tahu tipe energi, mereka bisa ngerasa lebih selaras. Nah keselarasan itu tuh bisa dilihat dari tipe. Jadi ada 5 tipe human design in general gitu ya. Ada yang manifestor. Manifestor itu kalau selaras dia merasa tenang. Tenang gitu. Kedua ada yang namanya generator, kayak aku generator. Kalau selaras itu merasa kepuasan, satisfaction. Lalu yang ketiga gabungan 2 ini namanya manifesting generator. Ada gabungannya. Ya, jadi kayak subtipenya generator. Ini merasa, jadi digabung tadi si tenang dan rasa puas. Ada lagi yang projector, dia ini merasa bitterness, pahit atau getir. Kalau misalkan nggak selaras, dan kalau selarasnya dia merasa sukses gitu, kayak nyaman. Lalu yang kelima ada yang paling rare, reflektor itu 1%. Bayangin nggak, ada 1% populasinya di dunia ini. Mereka kalau merasa selaras adalah merasa pleasantly surprised, kayak dengan kebahagiaan dan keterbukaan dan nggak punya banyak ekspektasi gitu. Nah ini jadi bisa ada apa ya, cara mengevaluasi gitu. Bagaimana hidupnya, mana yang lagi kurang selaras, terus gimana bisa sampai ke goal klien aku. Menarik banget, dan kategorinya lumayan banyak ya. Tapi kalau Samara sendiri tuh, boleh jujur Kak, masuk ke kategori mana? Boleh, aku generator. Kenapa? Ya. Karena dari tempat tanggal waktu lahirnya langsung keluar generator gitu. Jadi yang dilihat adalah cakranya. Jadi cakra mungkin teman-teman yang open untuk meditasi atau mulai tertarik ke arah situ gitu ya. Cakra itu adalah pusaran energi yang ada di tubuh kita, yaitu dekat organ-organ kita gitu. Nah kalau kita belajar meditasi mungkin familiarnya dengan 7 cakra gitu. Tapi di human design dikembangkan menjadi 9. Nah ini yang nanti bisa kita obrolin ngaruh ke mengelola pikiran, mengelola emosi. Karena cakra kita walaupun semua manusia ada, tapi beda-beda kategorinya gitu. Kategori itu maksudnya mungkin aku tipe generator adalah yang namanya sakral chakra itu sangat aktif gitu. Jadi aku punya banyak energi buat creativity untuk membuat hal baru, bikin project baru sesuai passion. Jadi mungkin teman-teman yang generator juga tertarik sama hal-hal yang kayak gitu. Nanti itu beda kasusnya lagi sama si 4
tipe yang lain. Mereka punya sebuah susunan kategori cakra yang berbeda dari tempat tanggal waktu lahirnya, sehingga karakteristik mereka juga bisa sedikit berbeda. Tadi aku coba recall lagi bagi teman-teman yang belum tahu, mereka harus ke website mana, namanya apa tadi? Jovianarchive.com. Jovianarchive.com. Ya, jadi kalau di spell JOVIANARCHIVE.com. Okay. Ya, jadi teman-teman bisa cek. Jovianarchive.com. Ya. Bagi teman-teman yang mungkin ngerasa bahwa aku penasaran nih, jadi kalian bisa ke sana. Oke, aku baca data terakhir, katanya tingkat stres dan perceraian juga di Indonesia, lebih tepatnya di Jabodetabek itu semakin meningkat. Dan ngomongin perceraian nih, ini agak berat ya. Gak apa-apa. Perceraian, tingkat stres juga, itu kan juga ada hubungannya dengan perilaku manusia sendiri ya. Kalau dari kacamata Samara, gimana human design? Let's say ada satu orang namanya A bercerai sama istrinya. Kacamata Samara membantu si A tadi, itu bagaimana dengan pendekatan human design? Ya, jadi ini kalau kacamata Samara bukan human design coach, aku terlahir dalam keluarga yang bercerai sebetulnya. Oke, sorry. Gak apa-apa. Ini udah hal publik, udah sering diobrolin, dan juga ini menjadi bagian kenapa aku masuk ke daerah wellness, mindfulness, meditasi, human design. Orang tua aku tuh bercerai, aku kelas 2 SD gitu. Terus sudah dengan keluarganya sendiri yang bahagia-bahagia gitu kan. Jadi memang mungkin kalau masalah perceraian itu kan bisa banyak contoh kasusnya ya, bukan ada keluarga aku spesifik, tapi mungkin dari klien atau yang aku observasi, mungkin cara mengelola pikiran dan emosinya masih kurang baik. Mungkin masalah ekonomi, mungkin cara meresolusi konfliknya itu belum pas gitu di antara keduanya. Bisa juga karena masalah keluarga gitu, orang lain atau perselingkuhan dan lain sebagainya, macam-macam. Tapi kalau kita fokusin lebih ke arah pikiran dan emosi, kalau dari observasiku ya, mungkin ini karena kita nggak kenal diri sendiri dan nggak kenal pasangan sedalam itu gitu. Mungkin kita belum tahu secara sadar kalau kita lagi punya emosi marah, kecewa, atau sedih, itu tuh kita kayak gimana cara mengatasinya. Kan biasanya kita ada refleks gitu ya, ada yang fight, flight, freeze gitu misalkan. Kita fight langsung marah, mungkin ngomongnya kurang enak, mungkin bertindak seperti apa, mungkin kita freeze kayak nggak tahu mau ngapain. Mungkin kita flight, kita ya udah deh nggak usah ada masalah, kayak ya udah pergi aja gitu, atau tinggalin nggak usah diomongin, contohnya gitu. Jadi mungkin ini saat sudah terjadi dengan jangka waktu yang lama dan berkali-kali, mungkinlah itu dimana kedua orang yang sudah ada ikatan janji menikah merasa oke, ini udah nggak bisa dilanjutin lagi untuk kesehatan mental fisik kita berdua atau sebagai keluarga gitu ya, misalkan. Nah, human design itu ngebantu untuk kita tahu pola pikir kita sebetulnya gitu. Jadi semuanya tentang pola. Jadi pola berpikir aku, pola berpikir Mas Bilal, pola berpikir teman-teman lain di sini, itu semacam ada spektrumnya gitu. Dan kalau misalkan kita nggak paham dulu ke diri sendiri, gimana orang lain mau paham tentang kita? Karena kalau kita paham tentang diri sendiri, kita bisa mengkomunikasikan, oh aku kecewa karena kamu melakukan ini, atau aku merasa sedih, marah karena ini yang terjadi. Itu kan sebenarnya bisa dikomunikasikan. Tapi kalau kita lagi emosional dan kita belum bisa meregulasi emosi, itu jadinya kita bisa belak-belakan yang jadi nggak sehat gitu cara mengatasi masalahnya. Dan bisa juga pas kita baru pacaran, baru nikah gitu, kita belum benar-benar memahami 360 orang pasangan kita gitu, dalam-dalamnya hatinya. Nah, aku punya beberapa kasus, alhamdulillah mereka masih menikah gitu ya. Mereka reading suami istri itu beberapa kali ada. Biasanya istrinya dulu yang tertarik, terus pengen suaminya dibacain gitu. Terus bacanya berdua lewat Zoom atau ketemu langsung. Terus ada suatu momen di mana suaminya itu nangis karena dia merasa dia tidak pernah bisa ngomong hal ini ke istrinya yang aku bacain di human design-nya. Jadi human design itu kan benar-benar keluar angka, keluar gambar, terus aku hanya mentranslasi gitu. Terus dia merasa sangat terhenyuh gitu, rasanya kayak wah saya tuh biasanya nggak terkoneksi dengan emosi saya seperti ini, nggak bisa mengungkapkan perasaan saya seperti ini.
Akhirnya istrinya juga ikut nangis karena dia nggak pernah tahu udah nikah mungkin ada hampir 10 tahun gitu, anaknya udah lumayan besar. Nah jadi momen-momen vulnerable kita saling mengerti diri sendiri, saling ngertiin orang lain itu bisa ngatasin stres. Makanya sekarang banyak orang yang stres karena nggak tahu cara handle kalau udah banyak pikiran, banyak aktivitas, itu gimana manage-nya. Emosi pun juga, emosinya orang lain itu gimana cara handle-nya. Jadi human design tuh bikin kita juga ngerasa bisa lebih ngertiin orang lain gitu. Gue jadi ngerti, oh cara pikirnya emang beda ya sama gue gak mesti samain cara pikir suami gue sama gue. Atau misalkan ini tadi contoh kasusnya adalah suaminya yang mau cerai sama istrinya kan gitu tadi. Nah kalau misalkan sudah pun bercerai, ya udah artinya kan di jalannya masing-masing biasanya ada healing phase nih gitu. Mungkin punya identitas semacam baru yang awalnya berubah dari nikah menjadi bercerai dan menjadi single. Dan bagaimana bisa kembali lagi ke diri sendiri. Karena kita itu kalau di human design juga ada bahasanya conditioning, Mas Bilal. Jadi kalau kita lahir, tempat tanggal waktu lahir itu nggak bisa diganti. Tapi semua yang terjadi dari kita lahir sampai kita dewasa, contoh kasus lagi menikah atau cerai, itu kan banyak yang terjadi ya. Kita di keluarga yang kayak gimana nggak bisa ngatur, kita di edukasi yang kayak gimana, sosioekonomi, negara, religi, semua itu mempengaruhi kita lah pasti gitu. Jadi saat kita punya waktu untuk kembali ke diri sendiri, kita tuh bisa namanya deconditioning atau reprogramming gitu. Kayak hal-hal yang mungkin gak selaras buat kita dari pengalaman itu tuh bisa disadari, bisa healing, bisa integrasi. Nanti juga dari perjalanan itu jadi bijak biasanya orangnya. Kalau mereka memilih seperti itu ya, kayak bisa sharing ke orang lain. Oh ini pelajaran hidup gue, waktu itu udah sempat nikah, cerai, terus kayak gini gitu. Jadi human design bisa jadi bagian perjalanan hidup untuk ngelihat kita lagi selaras nggak selaras, kalau ada masalah hal yang besar gimana ngatasinnya gitu. Mungkin dari POV suami tadi dia juga nggak bisa mengekspresikan apa yang dia rasain gitu ke istrinya, tapi dia bisa ekspresiin ke orang lain, ke coach misalnya. Dan aku juga pernah kepikiran ya, manusia kan biasanya selalu mengejar emosi atau perasaan positif ya, kayak kita kejar bahagia di percintaan, di karir, di barang, bahkan kita kejar bahagianya, tapi kita selalu menghindari yang namanya emosi negatif. Kayak sedih, kita nggak mau sedih. Ada fase kita takut, ya kita nggak mau takut. Padahal kalau di kacamata aku ada fase dimana kayak emosi negatif tadi bikin aku tuh berkembang gitu. Ada fase dimana aku kayak gagal, itu bikin aku semangat gitu. Nah dari kacamatanya human design lagi ya, aku penasaran gimana, apakah human design itu bisa membantu kita bukan lari dari emosi negatif, tapi menghadapi emosi negatif. Ada ada banget. Jadi Okay. Aku baru ditanya kemarin ada client reading gitu kan, kayak dia nanya gimana dampaknya human design ini buat Kak Samara, dia bilang gitu. Terus bagaimana cara ngatasin frustrasi, karena itu kan adalah saat aku lagi nggak selaras sebagai generator dan teman-teman generator yang lain. Terus aku bilang secara jujur ya, membantu sih, tapi juga membuat aku semakin peka saat aku frustrasi. Gitu loh menariknya Mas Bilal. Karena kita jadi tahu hal-hal yang nggak selaras, yang awalnya mungkin dibawa nggak begitu difokusin dan nggak disadarkan sebelum tahu human design, aku tuh malah jadi lebih yang ini bikin frustrasi, ini jadi bikin frustrasi. Tapi itu malah jadi informasi, ya nggak sih? Kayak oke, gue ngerasa sedih, oke, gue ngerasa frustrasi, there's something not working with what's happening gitu, kayak di karir atau di relasi gitu contohnya tadi. Terus kita mau apain tuh informasinya gitu? Kita mau ya udah terima aja, atau kita mau tadi flight kayak menghindar, atau kita mau do something good from it, something yang empowering, yang produktif, yang sehat buat kita, sehat buat orang lain. Jadi malah menurutku semakin kita punya data point emosi kita yang lebih lengkap, lebih jernih, tahu alasannya kenapa, kesempatan kita berkembang tuh malah jadi lebih besar gitu. Tapi tergantung lagi sama kapasitas menurutku. Jadi kapasitas orang mungkin di momen itu lagi nggak banyak masalah, untuk masalahnya nggak terlalu gede, jadi punya energi buat mengembangkan diri. Tapi aku juga menyadari bahwa kalau orang yang punya banyak tanggungan, kapasitas, dan dia lagi penuh gitu,
dia butuh pertolongan mungkin, dan mungkin dia nggak sadarin bagaimana emosi itu mempengaruhi orang lain. Nah ini mungkin yang tadi ke pertanyaan sebelumnya atau sharing sebelumnya yang lama-lama jadi kayak kasus perceraian. Nah kalau misalkan kita bisa lebih mindful sama energi kita, kayak handphone deh gitu, atau ini iPad gitu, kita jadi mindful sama persentase atau kapasitas baterainya gitu. Tapi ke diri sendiri kita pernah nggak sih kayak gitu untuk emosi gitu. Kayak jadi misalkan aku kalau nanya ke klienku, oke, kamu lagi ngerasa lebih ke puas atau lebih ke frustrasi? Oke, contoh frustrasi. Oke, frustrasi dari 1 sampai 10, kamu frustrasinya berapa? 9 gitu. Oh, cukup tinggi ya. Ngerasain frustrasinya di mana? Masih mungkin kerasa, oh di kepala aku pusing, panas, oh di dada aku sakit, di punggung aku pegel, leher tegang, perut sakit, mah, atau tangan dingin, keringetan, kaki nggak enak. Jadi oke, itu data point. Ya udah, terus kita lihat masalahnya, kita lihat human design-nya, diskusi, coaching gitu. Oke, lama-lama dia bisa turun itu angkanya. Nah jadi kalau kita merasakan emosi negatif, menurutku itu adalah hal yang positif juga, atau hal yang sebenarnya netral ya kalau bahasa mindfulness. Cuman memang untuk banyak orang pada umumnya kita tidak diajarkan untuk memahami emosi kita dari kecil. Aku pun juga kayak gitu. Jadi di kasus orang tua aku yang bercerai, jadinya aku lebih paham emosi itu dari kecil gitu. Jadi lebih sensitif, lebih empatis. Dan walaupun sebenarnya kuliahnya nggak ada hubungannya sama psikologi, aku dulu ekonomi, manajemen gitu. Terus ada permasalahan mental health sendiri gitu. Jadi aku lebih bisa empowered, dan akhirnya udah berapa tahun ini ya alhamdulillah, syukurlah bisa sharing tentang mental health, meditasi, human design, bisa bantuin orang lain. Dan kebanyakan klienku jauh lebih tua lah dari aku gitu. Jadi walaupun aku muda, aku dulu sempat insecure, gue bisa gak sih bantuin orang gitu, kayak gue siapa gitu. Tapi ternyata kalau kita ada ilmu bermanfaat dan niat baik, ada sampai kayak klien aku umur 60 tahun itu punya emosi yang marah, frustrasi, itu yang udah bertahun-tahun, itu bisa diproses perlahan-lahan. Salah satunya dengan human design dan meditasi gitu. Jadi ya kalau teman-teman ngerasain emosi negatif, disadarin, mungkin mau diproses, di jurnal, diomongin kalau punya teman curhat, dan punya teman curhat yang ada kapasitas dengerin gitu ya. Kadang lega, atau sama mental health professional, ada psikolog, psikiater, counselor gitu. Jadi yang lebih objektif dan emang bisa membantu navigasi kita juga kalau ada emosi negatif itu. Oke, selain main desain kan Samara juga guru meditasi ya. Seberapa sering Samara meditasi, dan boleh nggak share ke kita, ke teman-teman suara berkelas di sini, praktis meditasi untuk orang awam? Ya, jadi kalau meditasi aku pagi dan malam. Tapi sebenarnya meditasi bisa kapan aja, karena kita punya miskonsepsi, dan aku paham hal itu gitu ya. Kalau meditasi itu harus duduk diem, matanya merem gitu kan. Terus harus pakai yoga mat gitu. Harus pakai yoga mat, harus di Bali mungkin, harus pakai essential oil atau kristal atau apa. Tapi meditasi kan sebenarnya kita sadar aja gitu. Kita sadar kita lagi ngomong, sadar lagi di ruangan ini, atau teman-teman sadar lagi dengerin atau lagi nonton podcast ini gitu. Tapi memang butuh latihan gitu. Jadi latihan itu yang aku bilang, kadang meditasi ada yang formal, ada informal. Nah yang formal itu mungkin sehari pagi 10 menit, malam 10 menit. Ya sesingkat itu aja. Nyalain timer atau pakai aplikasi, terus melatih nafas. Itu sih sebenarnya paling gampang. Cuman memang setiap orang punya teknik meditasi yang beda-beda. Sama pernah dengar orang yang lebih visual, ada yang lebih auditori, ada yang lebih kinestetik, kayak cara belajarnya gitu. Jadi meditasi yang misalkan orang bisa akses itu nafas. Kayak teman-teman yang sadar tarik nafas, menghembuskan nafas, mungkin sadar tubuhnya bergerak dengan nafasnya gitu. Mungkin dada, mungkin perutnya. Mungkin teman-teman yang awalnya nggak sadar nafas, karena aku ngomong gini jadi kayak gue jadi perhatiin nafas gue ya. Suara nafas semua ada di sini. Iya, suara nafasnya yang awalnya pendek nih, terus kayak ya gue dari tadi nahan napas ya, gue kayak mau lebih relax aja nih gitu. Jadi menghitung nafas itu teknik yang paling gampang buat pemula. Jadi kayak misalkan tarik nafas, hitung 1, hembuskan nafas, hitung 2, tarik nafas, hidup 3, hembuskan nafas, hitung 4. Nah itu diterusin aja gitu. Tekniknya banyak, dan itu satu contoh.
Perlu tutup mata nggak? Nggak mesti. Tapi kalau menutup mata memang membantu mengurangi stimulasi visual yang mendistraksi gitu. Jadi buat teman-teman yang emang visual, mungkin prefernya ngeliatin satu hal gitu. Kalau di yoga kita sebutnya kayak satu specific point yang diliatin biar kita nggak jatuh gitu. Nah jadi misalkan di sini aku ngelihat ada hitam-hitam atau ada mic aku, jadi aku fokus aja ngeliatin mic ini gitu. Atau kalau ada lawan bicara fokus ngeliatin matanya gitu. Itu juga bisa bentuk meditasi. Ada yang auditori emang sukanya dengerin musik, dengerin singing bowl, dengerin apa. Penting kita sadar aja, oke, aku lagi dengerin musik. Terus pasti aku pun sampai sekarang udah latihan meditasi bertahun-tahun, terdistraksi, fix gitu. Kayak oke, pikiran gue kemana-mana, gue udah mikirin yang lain nih, oke. Nah kita tinggal sebenarnya latihannya tuh balik lagi ke poin fokus utamanya. Gitu kayak oh ya gue tadi udah mikirin nanti habis ini gue siang makan apa ya, gue lagi di sini, oke, balik lagi nafas, balik lagi lihat, balik lagi dengerin suara AC apa-apa gitu. Jadi teknik ini saat dilakukan lumayan rutin, kita akan ngerasain emosi kita lebih jernih gitu. Kayak oh iya nih gue udah kerasa mau marah, wah iya nih gue udah mau sedih, mau nangis gitu tuh. Oh iya nih gue udah ngerasa ada kecewa. Nah jadi semakin kita mengobservasi itu, ngeregulasi emosi negatif tadi juga jadi lebih mudah. Karena nafas itu sangat terhubung dengan emosi. Kalau emosinya lagi marah, nafas jadi pendek, deg-degan. Kalau lebih tenang ya bisa lebih rileks gitu. Jadi itu sih hal yang mungkin bisa ngebantu teman-teman meditasi. Yang awam banget ya, mungkin bagi teman-teman yang tinggal di Jakarta terus nyetir macet kan, daripada kayak marah-marah atau scrolling ya tutup mata ya. Jangan tutup mata nanti nabrak, hati-hati. Lagi macet. Kalau lagi macet. Estimasi di map itu merah itu 1 jam biasanya macetnya. Ya nggak apa-apa tutup mata lah. Kalau daripada buka mata kan lihat orang emosi kan. Mungkin bisa tutup mata, tarik nafas, buang ya. Iya, relaksin pundak gitu kan, stres. Kalau misalkan kita jadi yang di belakang gitu lagi dianterin gitu kan sama orang, kita lebih aman lah untuk tutup mata. Kalau misalkan yang lagi driving, mungkin sadar nafas aja atau mengalihkan penglihatannya ke hal yang lebih positif. Mungkin ada pohon ijo-ijo terus kayak oke, nggak usah marah sama yang nyalip ini gitu misalkan, atau kayak pada ngetintin suaranya berisik, bising, macet, telat gitu. Jadi ngerasain oh ya aku mulai ngerasa emosi ini nih di tubuh. Oke, nafas, relax, santai. Nah, mungkin itu bisa salah tempat kalau misalnya kita lagi ke restoran gitu ya. Kita ke restoran terus makanan kita udah 1 jam gak nyampe. Terus kita tanya apa? Kecium aroma makanan orang, jadi makin emosi gitu. Itu baru kejadian sama aku mungkin beberapa minggu yang lalu gitu. Kayak ini bukan makanan gue, bukan makanan gue. Meditasi. Terus kayak mindful sama rasa perut. Gitu. Tadi kita udah ngomongin meditasi, dan aku pernah ketemu sama teman-teman aku yang mereka meditasi juga, tapi ada fase mereka bilang kadang emosi mereka tuh tiba-tiba meledak karena luapan dari masalah lain. Misalnya tiba-tiba Bila ketemu Samara nih. Bila orangnya tipe yang emosian kayak tadi. Padahal cuma Samara singgung jokes apa tiba-tiba meledak gitu. Padahal Bila karena ada masalah lain yang Bila bawa seperti itu. Apakah human design atau meditasi punya cara efektif untuk kita tidak mengumpulkan atau memendam banyak masalah tiba-tiba meledak gitu. Jadi bisa jadi meledak itu di fase ketika orang yang kita lemparkan ledakan ya, justru dia juga punya masalah kan, nggak cuma kita doang punya masalah. Gitu. Benar, ngerti banget. Gue pernah ngalamin gitu, pernah ngalamin gitu juga gitu. Kalau dari human design sendiri kan tadi cetakan kita gitu manual. Kalau teman-teman udah buka nih human design-nya masing-masing, mungkin dapat gambar gitu kan. Nah ini boleh teknis ya gue jawabnya. Boleh pasti. Nah jadi kalau misalkan gambarnya itu banyak warna putih, itu ada yang bentuknya segitiga atau apa. Itu tuh biasanya kita lebih sensitif dan lebih nyerap orangnya. Semakin banyak warna putih, semakin nyerap. Jadi kadang kita bisa aja nangkep stresnya orang lain. Kebayang nggak? Jadi kayak kita serumah sama orangnya tuh stres. Atau di kantor bosnya stres, apa kolegnya stres. Terus kita jadi kayak, aduh, kok gue juga jadi nggak enak ya hawanya gitu. Kayak, aduh dia mukanya
lagi nggak enak, moodnya lagi nggak enak, kok gue bawa pulang masih kesel ya, misalkan kayak gitu. Biasanya dari contoh ya, kayak dari kantor masalah bawa ke rumah ke suami istri, atau dari suami istri masalah rumah ke bawa ke kantor gitu. Padahal kan nggak relasi gitu, tapi nggak ada batasan antara dua itu. Nah, jadi kalau misalkan warnanya banyak yang putih, yang di human design itu penting untuk memiliki batasan sebenarnya. Satu itu dulu, batasan antara oh gue lagi nggak mau nyerap energi orang ini nih, gue coba distraksiin atau fokusin ke hal yang lain aja. Atau kalau ada yang nggak enak, gue masukin kuping kanan, keluar kuping kiri gitu contohnya. Nah, dibalik kalau misalkan banyak yang lebih berwarna gitu ya. Kalau banyak lebih berwarna tuh energinya lebih banyak dari diri sendiri. Jadi itu perbedaan utamanya. Kalau putih dia kayak gelas atau kayak sponge yang bisa nyerap dan bisa menampung dari luar. Kalau dia ada warnanya, dia itu lebih dari dalam diri sendiri kayak baterai gitu contohnya, dia akan mengaktifkan. Nah ini nyambungnya gimana kalau misalkan kita lagi punya banyak masalah, orang sekitar punya banyak masalah, batasan itu kita bisa bilang oke, gue lagi butuh break gitu, oke, gue lagi gak bisa nge-push kerja gue terlalu banyak, atau paling sering dengerin curhat orang. Kalau misalkan kita lagi banyak masalah sendiri, ada temen curhat nggak minta izin terus langsung nyerocos aja gitu masalahnya. Dia kayak aduh gue udah riwet, terus jangan diisi lagi gitu. Jadi kita ada batasan kayak sorry gue lagi nggak bisa secara emosional menampung cerita lo sekarang, boleh nggak kita ngobrolnya besok atau kapan gitu, ada rescheduling. Jadi pertama kita punya cara beda-beda untuk menampung informasi dan emosi, itu dulu dari human design-nya. Nah kalau misalkan dari meditasinya adalah oke, bagaimana kita bisa peeling the onion, aku bilangnya gitu. Karena emosi itu tuh banyak lapisannya gitu. Kadang di depannya marah, aduh gue ketrigger nih, gue jengkel, gue kesel. Tapi sebenarnya dalamnya adalah ngerasa kecewa. Terus ternyata dilihat lagi ternyata dalamnya sedih gitu. Dan ini butuh courage menurut aku, kayak apa ya, keinginan untuk menyelami diri sendiri yang rasanya nggak enak. Itu tuh banyak sekarang yang mulai aware, apalagi sejak pandemi, karena punya banyak waktu untuk ngenalin diri sendiri, memproses emosi. Dan layer-layer emosi itu tuh juga ada layer-layer yang mungkin datangnya dari orang tua kita atau dari cara kita dibesarkan. Jadi ini hal yang aku baru ingat belum bahas tadi, bahwa human design itu tuh ngitung 2 poin. Jadi satu adalah saat kita lahir, yang dari hitungan tempat tanggal waktu lahir. Satu lagi adalah 88 hari atau 3 bulan sebelum lahir. Jadi kita masih di kandungan ibu, itu kita udah dicetak sama karakteristik leluhur kita. Gila gak? Jadi misalkan, aku kalau di sebelah mamaku, aku mukanya mirip. Mungkin Mas Bilal sama orang tuanya, sama keluarganya mukanya juga mirip gitu. Nah tapi gak cuman physical appearances aja yang kita mirip. Tapi kita tuh punya karakteristik yang akan diberikan oleh orang tua kita gitu. Mungkin orang tuanya memang biasa sabar, mungkin jadi sabar. Mungkin ada yang pemarah, jadi pemarah gitu. Jadi semacam ada nature-nya gitu. Nah saat kita tahu itu, kita jadi lebih bisa menavigasi nih, oh mungkin ya karena aku ada bawaan dari orang tuaku, aku bisa memaafkan orang tua aku dulu seperti itu. Akses informasi dan cara meregulasi emosinya masih belum sebanyak sekarang gitu. Jadi bisa melihat di balik trigger tadi tiba-tiba marah ke orang lain, kenapa sih gue marah gitu? Kayak ini tuh ngingetin gue ke masalah apa, atau ada hal lain yang seperti apa. Jadi di meditasi, kalau teman-teman ingin, ada yang namanya kayak contoh yang sering banyak di YouTube gitu, inner child healing gitu. Jadi melihat, mengkupas mungkin kejadian di masa lalu yang sudah jatuhnya ke alam bawah sadar, mungkin kita masih kecil, mungkin bahkan kita dalam kandungan ibu gitu. Terus kita balik ke momen itu. Dan ini mungkin kalau teman-teman baru pertama kali sendiri mungkin agak bisa overwhelm, karena kayak wah banyak emosi yang dirasain, mungkin nangis, mungkin marah. Terus kalau bisa sama coach, guru, komunitas, sama orang lain dipandu, ini akan lebih baik kali ya, hasilnya lebih efektif gitu. Nah setelah kita sudah layer-layer kebagian hal yang nge-trigger, mungkin kita bisa semacam memaafkan antara kejadian itu, memaafkan orang lain yang terpengaruh dalam trigger itu. Nah, misalkan kalau dari cerita aku sendiri ya, berkaca di aku punya pola dulu yang mulai diproses adalah ngerasa jealous. Alhamdulillah sekarang udah nikah ya, jadi udah nggak usah terlalu banyak jealousnya gitu.
Cuman ya memang ternyata dari mana sih pola jealous ini gitu. Oh ternyata dulu pas masih pacaran yang awal-awal ada sebuah kejadian yang gak enakin, yang gak pernah aku proses, gak pernah aku secara aktif dimaafin orangnya, kayak didiamin aja gitu. Jadi ke-trigger kalau misalkan ada suatu kejadian yang mirip-mirip kayak kejadian itu, wah reaksinya tuh kayak kesel banget, nangis banget gitu. Nah meditasi menjadi salah satu hal yang ngebantu aku untuk memproses kejadian itu. Karena kan udah ngapain ngobrol sama mantan gitu, kayak ngapain nge-WA mantan kayak oh gue kesel sama lo berapa tahun yang lalu karena ini dan gue akhirnya jadi jealous kayak gitu kan, enggak. Jadi semacam visualisasi, merasakan di hati, kayak mulai di let go, dilepasin, diproses. Jadi nggak mempengaruhi hal-hal yang penting dalam kehidupan sekarang dan kedepannya gitu. Jadi kita lebih ringan. Biasanya orang yang gampang ke-trigger tuh ya sebenarnya dia punya banyak beban kali ya. Dia banyak beban, banyak tanggung jawab yang dia nggak letakin gitu, nggak diproses. Jadi kayak, aduh rasanya kayak udah pengen dibuang aja nih semuanya tapi nggak tahu gimana caranya. Jadi meditasi bisa ngebantu secara praktis, human design bisa memetakan cara mengelola di awal masalahnya atau kemungkinan masalahnya yang berpola itu di mana. Contoh kayak aku ternyata rasa judgment sebenarnya. Jealousy itu dari rasa judgment buat aku. Aku ngejudge apa yang baik atau tidak. Nah itu ternyata ada di human design aku dan di alam bawah sadar yang terhitung dari 3 bulan sebelum aku lahir. Oh jadi ternyata jealous ini mungkin juga dari leluhur aku gitu. Jadi semacam ada pengertian gitu. Menarik ya, karena banyak masalah orang-orang yang aku temui itu karena mereka masih hidup di masa lalunya ya. Mereka mencemaskan juga masa depannya gitu. Mereka lagi nggak ada di sini nih, fisiknya di sini tapi pikirannya di mana-mana. Kayak analogi yang tadi Samara jelasin, kalau mungkin semua orang ada masalah ya, tapi ada orang yang masalahnya ditumpuk di belakang nih. Dia tetap jalan gitu, 5 kilo, 10 kilo, 12 kilo. Tapi ada juga orang yang masalahnya juga lebih, bahkan 50 kilo, tapi udah ditumpuk nih 10 kilo dipindah, 20 kilo diturunin. Nah mungkin metode yang human design pakai, meditasi pakai, itu bisa bikin kita menempatkan dulu beban tersebut. Sehingga kita bisa let go aja. Jadi aku pernah dengar cerita, nggak dengar sih, lebih ke baca. Jadi ini bukunya Mas Ali Zainal Abidin, Uncover Your Unique Purpose gitu. Dan di buku itu ada cerita, aku nggak inget penulis dan buku yang dia refer di dalam buku itu, tentang kalau kita semua itu kayak truk sampah, dia bilang kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita truk sampah itu mungkin kita ada masalah-masalah kayak tadi sih, beban-beban mungkin kayak batu atau kayak sampah atau masalah-masalah masa lalu itu nggak diletakkan, nggak dibuang atau gimana. Jadi kalau misalkan ada yang ke-trigger dan udah penuh, kita kayak menumpahkan sampah atau masalah ke orang yang nggak ada relasinya sama masalah intinya gitu. Jadi semakin kita lebih sering membuang tadi, membersihkan si truk sampahnya ini, kita secara energi pun itu bisa lebih selaras, lebih bersih ya, lebih bersih gitu. Nah, human design tuh esensinya ada energi. Kayak mungkin Mas Bilal ngerasain kalau ketemu orang kayak, dia hawanya enak, aku pengen kenalan sama dia. Mungkin gue mau ajak ngobrol, mungkin jadi buat podcast. Mungkin pas ketemu orang, dia kok kayaknya nggak enak ya, kayak kayak kenapa ya, kayak ada feeling aja nggak kita upload. Kalau misalnya dateng nih, tiba-tiba marah gitu kan, ya udah podcast lanjutin tapi nggak kita upload ya. Jadi bercanda misalnya. Jadi maksudnya itu bisa kejadian orang tuh bisa sensitif gitu. Jadi nggak ketemu orang nggak cuma dari ngobrolnya tapi hawanya. Nah, human design tuh ngebantu bersihin energi kita juga, yang sesimpel kayak gue ngerasa lebih banyak frustrasi, apa gue mau lebih banyak ngerasa puas, gue mau lebih banyak ngerasa marah, apa gue mau lebih banyak ngerasa tenang gitu. Nah, orang juga pick up on those things gitu. Apa yang Kak Samar lakukan agar bisa menghadapi overthinking? Karena aku di usia 24 tahun overthinking terus setiap hari. Overthinking, ini bagus, ini pertanyaan yang aku juga tanya ke diri sendiri. Karena aku termasuk yang banyak berpikir gitu. Overthinking itu atau emosi atau pikiran itu semuanya adalah energi. Kalau udah over artinya harus diproses gitu. Prosesnya bisa macam-macam.
Ini secara general, terus aku kasih tips dari human design-nya ya. Prosesnya bisa dengan diomongin, bisa dengan aksi, take action, bisa dibikin to-do list, bisa di jurnal, bisa dinyanyikan atau bawa olahraga. Jadi kalau ada overthinking udah bagus itu disadari. Lalu abis itu mau diapain isi pikirannya gitu. Kalau dari kacamata meditasi dan mindfulness, ya udah diperhatikan aja. Dianggap kayak awan yang selalu berganti, pikiran yang selalu berganti. Tapi masalahnya kalau misalkan kita emang nggak meditasi, kita belum di tahap perjalanan itu, pikiran itu tuh mesti dikeluarkan. Aku suka tulisan ini namanya brain dumping. Ya udah, jadi apapun yang lagi dipikirkan tulis aja. Kalau ada to-do list, oh gue ada ide ini, gue ada ini, tulis aja. Karena otak kita itu bukan buat menyimpan informasi yang terlalu banyak. Semua ada kapasitas, kayak memori HP gitu. Kalau foto kebanyakan, memorinya udah mau habis, ya juga ngehang gitu. Sama juga kalau kita overthinking, kapasitas pikiran yang melebihi daripada seharusnya, kitanya juga mungkin ngehangnya adalah sering lupa, pusing, sakit perut, susah tidur gitu. Susah tidur tuh suatu hal yang sering aku alami dan orang lain alami gitu. Ini ke teknis human design ya, biar sangat spesifik. Jadi teman-teman boleh nih ngeliat chartnya gitu ya. Aku mau liatin atau fokus ke 3 yang di paling atas. Jadi yang 3 paling atas itu ada yang kayak segitiga, ini ada namanya head atau crown chakranya. Terus ada segitiga yang ngadep gini, kayak di sini itu namanya third eye atau ajnanya. Terus ada kotak di sini, ini namanya throat atau throat chakra. Nah biasanya kalau teman-teman perhatiin nih, itu ada yang aku bilang tadi, ada warna putih atau ada warnanya. Jadi ada 2 kategori gitu ya. Jadi kalau misalkan yang overthinking, biasanya kalau yang segitiga di atasnya warna putih, itu kita bisa nyerap masalahnya orang lain atau pikirannya orang lain. Jadi ada kecenderungan kita pengen nyelesain masalah orang gitu. Jadi masalahnya suami istri, masalahnya kolega atau bos gitu, kayak aduh kok gue jadi kepikiran ya karena dia ngomongin, karena tadi energinya nyerap gitu. Bukan cuma itu, masalahnya artis sama anaknya artis juga biasanya orang ributin TikTok. Bener, netizen gitu kan, semua kayak lagi heboh, kayak pas lagi nge-scroll sosmed atau lagi buka YouTube terus denger informasi ini, gue jadi mikir iya ya gimana cara ngatasin masalah itu gitu. Nah tapi again kita ada kapasitasnya, jadi tipsnya adalah punya batasan untuk tidak mengambil banyak informasi atau dicurhatin pas udah penuh. Pokoknya dikeluarin dulu kayak oke, pikiran ini, masalah ini bukan punya gue gitu. Kalau let's say dia berwarna, artinya dia dari dalam diri sendiri akan sering banyak berpikir, intelijen. Dan dua-duanya intelijen pasti, cuman dengan cara yang berbeda. Nah jadi akan butuh outlet untuk ngeluarin pikirannya tadi, journaling, apa-apa segala macem. Atau ngomong gitu kan. Terus misalkan kita next ke yang ajna, yang segitiga di bawahnya. Ini adalah cara kita berpikir. Kalau misalkan yang warna putih, dia akan lebih open-minded, bisa ngelihat perspektif banyak orang, tapi juga jadi bisa empati dengan masalah orang. Jadi ini lebih spesifik ke opini. Kalau misalkan dia yang ada warnanya, dia bisa berpikir dan memberikan ide, lebih kayak ngasih solusi gitu. Jadi kalau yang overthinkingnya punya ininya berwarna, yang ajna atau kedua, ya udah apa solusinya dari masalah itu, berpikirlah gitu atau diskusi sama orang. Kalau misalkan dia yang warnanya putih, bisa juga diskusi sama orang tapi lebih kepada nanya pendapat gitu. Jadi bedanya satu, source-nya adalah mungkin dari diri sendiri yang berwarna. Kalau misalkan dia yang warna putih, ajak ngobrol temen, gue lagi ada masalah ini, lo ada opini nggak, atau ngomong sama mental health professional. Jadi kayak banyak dapat serapannya tuh positif gitu dari orang lain. Lalu yang ketiga, yang throat atau tenggorokan, cara kita komunikasi, ada korelasi kalau dia berwarna, dia lebih suka dengan suara. Jadi dia lebih suka nyanyi, curhat, apalagi ya, mengekspresikan diri sendiri. Kalau misalkan dia warnanya putih, mungkin dia lebih inwards energinya. Jadi kayak, yaudah gue males sih curhatin ke orang, gue juga capek ngomong sama orang gitu. Yaudah gue nulis aja, journaling. Atau gue lebih ke arah memproses overthinking itu dengan fokus ke tubuh. Jadi kayak olahraga. Jadi kan abis olahraga tuh emosinya atau energinya kan in motion gitu. Makanya namanya emotion. Jadi digerakin gitu. Jadi nggak bisa diem aja. Itu tipsnya. Menarik.
Itu daging banget sih. Itu kalau bisa kita cut viral itu. Oke, aku mau ke pertanyaan kedua dari TNHRR_. Kak Samara, kasih tips dong gimana caranya biar dapat jodoh yang sesuai. Asik. Oke, didoain dulu ya. Yeah. Semoga kakaknya mendapatkan jodoh yang sesuai. TNHRR_. Nah, kalau dari human design, again semuanya itu energi. Pernah dengar law of attraction kan? Yes. Ya, jadi kita akan menarik orang-orang yang energinya sesuai. Jadi kalau udah tahu human designmu gitu, tadi misalkan generator, MG, manifesting generator, manifestor, projector, reflector. Kita ada 2 emosi utama yang dari tadi udah disebut-sebut terus. Benar. Gitu. Nah, kalau kita lebih ngerti diri sendiri dan fokus ke frekuensi emosi yang lebih selaras, mungkin kita nggak bisa bahagia 100% gitu. Tapi mungkin bisa untuk lebih cenderung lebih banyak emosi dan energi yang positif dibandingkan yang negatif. Karena sebenarnya tipe itu berdasarkan aura, tau gak Mas Gil? Jadi kayak aura energi yang orang lain mungkin ada yang bisa lihat, mungkin enggak, itu bisa ngerasain gitu. Jadi dengan energi, emosi, pikiran diri sendiri, kalau kita lebih puas misalkan, lebih tenang, kita ngerasa lebih sukses, kita tuh membuat aura orang mau datang ke kita, mau kenalan, dan pas sudah kenalan juga jadi lebih enak diskusinya, lebih open. Dan tadi kan kita juga udah ngomongin tentang menaruh beban, menaruh sampah, tidak berada terlalu banyak di masa lalu. Memproses emosi, masalah-masalah dengan biasanya ada hubungan dengan orang tua gitu. Itu akan sangat biasanya berpengaruh sama relasi kita gitu. Nah, jadi kalau kita udah mau proses, oke, dulu ada luka batin sama ibu, ada luka batin sama bapak, itu biasanya ada hubungannya ke romance, bagaimana kita melihat cinta. Atau kalau nggak ibu bapak, primary caregiver. Ini yang teorinya namanya attachment theory, pernah dengar nggak? Nggak tahu. Jadi attachment theory itu, aku bukan psikolog ya, jadi aku ngasih tahu dari awal, disclaimer. Kalau attachment theory ini adalah ada orang yang tipenya berhubungan sama bagaimana dia dibesarkan. Jadi kalau orang tuanya atau primary caregivernya selalu memberikan rasa sayang dengan konsisten, dia akan merasa secure dalam hubungannya, romansa. Kalau misalkan orang tuanya suka nggak ada gitu, kadang ada kadang nggak ada, namanya dia jadi anxious style. Jadi dia sama orang tua, sama pasangannya mungkin tipe yang jealous, ini kayak aku gitu. Nah terus kalau misalkan benar-benar nggak ada, kayak mungkin ditinggal meninggal atau merasa tidak ada kedekatan emosi dengan primary caregiver, jadinya avoidant. Jadi pas berelasi tuh kayak takut disakiti gitu. Jadi mendingan jauh-jauh dulu, berjarak. Kalau kita udah tahu attachment style kita ini, kita juga bisa lebih memahami, oke, saat gue ketemu orang gimana baiknya gitu. Apalagi kalau yang anxious, oke, gue harus lebih bisa percaya bahwa dia akan ada, percaya bahwa dia nggak kemana-mana atau nggak selingkuh atau apa. Kalau misalkan yang avoidant, oke, gue harus lebih punya usaha untuk berkomunikasi, menunjukkan love language, rasa sayang atau apa. Nah jadi itu bertahap ya, kayak hal yang menurutku bisa menarik juga, dan kayak ada quiznya deh. Kalau dicoba di Google kayak attachment style quiz gitu. Nah itu mungkin teman-teman bisa cari kan. Pasti nyari sekarang kan? Attachment style quiz. Iya, jadi semoga dari mengenal diri sendiri, mengelola energi, mengelola emosi, tahu attachment style-nya akan mempermudah untuk ketemu dengan jodohnya di waktu dan tempat yang pas dalam hidupnya. Amin. Amin. Karena banyak teman-teman aku ya, apalagi yang cewek itu, mereka berharapnya jodoh itu kayak turun dari langit gitu. Kayak tiba-tiba nih aku ke pantai gitu ya. Aku harus cantik nih, ntar ketemu jodoh gitu. Tapi kan itu kan mindset aku ketika masih SD SMP. Tapi sekarang kan nggak semudah itu ya. Karena bisa jadi ada orang yang kayak hobinya lari itu. Kayak dia dandan tuh untuk lari. Berharap jodohnya itu si pelari juga. Kalau itu masih make sense ya. Dan untuk pengenalan kan prosesnya panjang ya. Benar. Banyak orang kayak nggak mikir ke sana gitu. Tapi ini melanjutin pernyataan dari Samara tadi, sopan gak sih kalau kita misalnya udah tahu attachment style tadi, kita nanya ke calon pacar atau PDKT kita, kalau latar belakang orang tua kamu, hubungan orang tua kamu dan kamu itu seperti apa sih? Apakah kita bisa ambil kesimpulan dari mungkin dia dengan orang tuanya tuh kayak
nggak ada orang tuanya, terus kita bisa ngesimpulin, wah ini orangnya anxious banget. Bisa nggak sih kayak gitu? Menurut aku malah bagus dikomunikasikan dan ditanya daripada asumsi gitu. Oke. Iya, jadi kalau udah tanya kan akhirnya jadi kayak apa itu teorinya, ayo kita pelajarin bareng, ayo kita lebih tahu bareng. Dan kalau misalkan kita tipenya yang berbeda, kita jadi tahu gimana cara ngatasinnya. Contoh kayak kitanya yang anxious, tapi dianya avoidant, wah jadi susah nih gitu kan. Kayak gue takut dia bakal nggak ada, dia tipenya yang mau cabut aja atau kayak super santai, nggak menunjukkan emosi atau cintanya. Tapi kalau udah tahu, oh ya dia memang seperti itu. Nah ini kan sama juga sama human design gitu. Bedanya yang love language ini spesifik ke love dan dia mengisi sendiri kan sesuai dengan kondisi kita ngisi kuisnya. Kalau human design kan di tempat tanggal waktu lahir, jadi sebenarnya nggak berubah gitu. Ini sama juga konsepnya kalau kita saling tahu human design calon pasangan dan dengan izinnya mereka ya, kayak aku mau ngenalin kamu dari perspektif human design, kita cocoknya di mana, potensi konfliknya di mana, dan dari potensi konflik itu cara mengatasi konfliknya gimana. Nah itu kan ngebantu proses pengenalan juga. Jadi pengenalan nggak pas pacaran aja, pas mencari jodohnya, pas nikah juga kan pasti ada proses pengenalan lagi. Ya, oke. Menarik. Pertanyaan terakhir ya dari Yasir Lalang. Kak, ini berat nih. Kak, saya baru putus hari ini. Kasihan. Iya, karena kesalahan saya. Dan itu udah berjalan, hubungan kita udah berjalan 2 tahun. Gimana cara aku bisa move on? Take your time gak sih? Iya. Take your time. Hari ini banget nih langsung ke Q&A soal berkelas. Iya, cocok artinya, itu udah selaras. Kalau misalkan baru putus, itu kan ada banyak biasanya rasa duka atau rasa kehilangan. Mungkin biasanya sering ada yang chat selamat pagi, good morning, atau sebelum tidur good night gitu kan. Terus tiba-tiba jadi nggak ada. Itu kan butuh penyesuaian gitu. Dan di proses penyesuaian ini mungkin adalah tadi kalau ada emosi negatif yang kita udah bahas, jadi ngenalin diri sendiri lagi. Mungkin kita bisa lebih healing luka-luka lama atau kontemplasi aja kayak putusnya kenapa, kan kita nggak tahu ya. Cuman jadi lebih observasi, oh salah gue di mana, kurang pasnya di mana. Lalu apa pelajarannya kalau mau buat hubungan kedepannya gitu, sama orang yang sama, balikan atau sama orang lain gitu ya. Tapi menurutku kalau lagi baru putus, kita tuh ada pengen rush the process gitu. Benar. Kayak gue ngerasa sedih, kecewa, marah, tapi gue bener-bener gak nyaman sama perasaan ini. Gue pengen cepet-cepet selesai, gue cari distraksi. Distraksinya bisa sehat, bisa enggak gitu ya. Bisa denger lagu Bernadia katanya. Iya gitu. Nah jadi caranya adalah ya take your time sebenarnya. Take your time, be kind to yourself, kayak baik sama diri sendiri. Walaupun tadi dia bilang kayak karena salah dia ya. Ya jadi mungkin kalau dia mungkin bisa memaafkan dirinya sendiri, bisa juga untuk mengkontemplasi, oke, bagaimana caranya aku bisa dalam paling tidak energi yang nggak terlalu jatuh banget gitu. Karena biasanya kalau putus ada orang yang depresi, ada yang segala macam gitu. Apa hal-hal yang bisa paling tidak membuat netral, menyadari, mendistraksi, ketemu teman, punya interest atau komunitas. Terus ya lama-lama dia bisa mungkin nggak se-trigger itu, tapi take your time lagi sih, don't rush the process. Ya orang maunya tuh langsung buru-buru move on. Kalau bisa hari ini putus, besok ketemu wanita lain misalnya kayak. Atau ada juga orang yang sebenarnya dia takut di fase dia bakal kesepian kan, karena tadi rutinitasnya selama pagi, selama malam, udah makan belum gitu-gitu kan. Tapi ada fase di mana dia nggak lagi dengan kekasihnya, ya dia bakal takut fase kesepian, takut fase dia mau deketin orang ada penolakan gitu. Harus mulai dari nol, kadang orang nggak mau mulai lagi ya. Suruh nonton ini episodenya Mas Aji yang kesepian. Mungkin itu bisa juga nonton fullnya episode Mas Aji ya. Keren nih. Ada di sini di Dikar. Mungkin dari aku ya pertanyaan terakhir ya. Ini biasanya aku bakal tanyain ke teman-teman sih. Best advice untuk anak 20-an versi Samara. Wow, best advice buat anak umur 20-an. Dirasain dulu. Kalau aku ngomong ke aku diri sendiri yang 20-an adalah don't worry. Itu yang gak usah khawatir. Kayaknya aku di umur 20-an
Dan banyak teman-teman yang di umur 20-an tuh terlalu jauh khawatirnya. Dan kadang kalau dipikirin sekarang khawatirnya mungkin gak penting atau sebesar itu. Gitu. Tapi dulu kelihatannya gede dan wajar gitu. Karena ya itu adalah masalah-masalah yang kita pahami. Contoh masalah di kampus, masalah baru masuk kantor, ditanyain kapan nikah, mungkin udah nikah kapan punya anak, kayak banyak pertanyaan itu. Tapi memahami bahwa it will all be fine. Dan kalau it's not fine, it will be a lesson. Gitu. Itu yang mungkin hal yang kalau kita ngobrol ke temen ada masalah ya, mungkin kita bukan bermaksud untuk membuat masalahnya kecil. Jadi meminimize problemnya enggak, bukan bilang kayak yaudah lalu nggak usah pikirin itu, yaudah bukan masalah. Cuman kita punya kecenderungan untuk membesar-besarkan hal yang nggak perlu sebesar itu jadinya. Jadi melihat masalah yang terjadi depan mata kita aja. Jangan yang terlalu jauh ke depan, jangan terlalu jauh masalah orang lain, tapi ya fokus ke diri sendiri, ngenalin diri sendiri. Kalau human design salah satu yang teman-teman tertarik, bisa dari situ. Kalau yang lain bisa juga gitu. Bisa dari meditasi, bisa dari Myers-Briggs gitu, MBTI, atau dari kenalan ngobrol sama orang. Tapi don't worry. Don't worry. Yeah. We suffer more in imagination than in reality. Iya, agree. Thank you Samara. Thank you. Terima kasih teman-teman yang nonton. Don't worry, Kak Samara.